Syederalun, perkara tindak pidana korupsi dan narkoba masih menjadi momok bagi Aceh. Dari perkara yang ditangani Kejaksaan Tinggi Aceh, 2 kasus tersebut selalu dominan setiap tahun, ditambah juga kasus pelanggaran kanun jinayat. Kejati Aceh terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pelanggaran. Salah satunya melalui penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada pejabat negara. Ada juga kepada pelajar dan santri melalui program Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Masuk Pesantren. Berikut petikan wawancara wartawan Serambi Indonesia, Mas Rizal bin Zairi dengan Kepala Kejati Aceh, Dr. Muhammad Yusuf SHMH di ruang kerjanya, Kamis 27 Mei. Saya menjadi Kejati Aceh ini kalau berdasarkan SK itu pada tanggal 4 Mei 2020. Kemudian saya dilantik kalau nggak salah pada tanggal 29 Mei 2020 pada saat puncaknya COVID. Ya. Berkaitan dengan program pembangunan di Aceh ini, ya, jujur saya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh ini merupakan pengendali. Jadi pengendali penanganan perkara sewilayah Aceh. Jadi saya pantau, saya kendalikan, saya perintahkan semua kejari-kejari itu harus ada produk dalam penanganan perkara. Ya. Kalau berkaitan dengan pembangunan Aceh, alhamdulillah ya Aceh tentu ada perkembangan dalam pembangunannya, sekalipun tidak secara menonjol ya sebagaimana di daerah-daerah lain. Jadi kalau secara statistik artinya berkaitan dengan anggaran pembangunan itu memang terrealisasi, tapi bukan terrealisasi secara 100%. Tentu ada beberapa hal yang tidak terrealisasi. Kemudian apa alat ukurnya sehingga saya katakan tidak semua terrealisasi. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kasus-kasus yang ditangani. Ya, baik oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh maupun oleh jajaran jajaran Polda Aceh. Itu kan mengindikasikan bahwa tidak semua pembangunan itu dilaksanakan secara 100%, tapi secara keseluruhan kurang lebih 75, 80 sampai 85% sudah berjalan dengan baik. Ya, ini kalau saya bicara dengan persoalan kasus yang kita tangani, ada mulai dari perencanaan, ya, kemudian berkaitan dengan pelaksanaan, ya, mutu pekerjaan, ya, kemudian volume pekerjaan, kemudian tidak lupa juga berkaitan dengan pengawasan yang tidak optimal yang dilakukan oleh konsultan pengawas dalam kegiatan tersebut. Ya, alhamdulillah kalau tahun lalu lumayan, tahun ini juga akan berkembang lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi? Iya, ini mudah-mudahan. Tapi penanganan perkara korupsi ini yang kami lakukan benar-benar berdasarkan 2 alat bukti. Kalau memang ada laporan dari teman-teman LSM, dari teman-teman media, dari masyarakat, kami lakukan penyelidikan tahap pertama. Kalau diketemukan alat bukti, kita naikkan pada tahap penyidikan. Jadi bukan istilahnya menaikkan perkara itu tanpa dasar, tapi memang harus dinaikkan berdasarkan 2 alat bukti. Lalu persoalan tinggi enggak juga, makanya tadi ada yang dilakukan pencegahan tadi. Ya, mungkin selama ini kurang pencegahan, kurang diingatkan, makanya melalui penyuluhan hukum, ya kan,
melalui sosialisasi, itu kita memberikan kesadaran, diingatkan jangan lupa melakukan sesuatu itu harus berkaitan dengan aturan dan mekanisme yang telah digariskan. Di Aceh ini masalah narkoba itu paling besar, kasus narkoba yang ditangani di Aceh ini. Ya. Malah kalau nggak salah saya berkaitan kasus narkoba itu telah menuntut mati itu kalau nggak salah 45 atau 46 orang. Ya. Secara keseluruhan mulai 2019, 2020 sampai 2001 ini. Kalau nggak salah 46 sampai 50 tuntutan pidana mati yang saya lakukan. Karena apa? Dasarnya karena semua kegiatan kasus narkoba di Aceh ini berat barang bukti itu melebihi 50, 60 sampai ratusan kilogram. Itu memang luar biasa. Memang hukuman mati itu pantas dilakukan, dituntut. Ya. Karena barang bukti yang cukup besar. Kalau digunakan oleh generasi muda kita atau oleh kita ini berapa ratus ribu, ya kan? Masyarakat yang bisa tercemar, ya. Akibat daripada barang bukti yang begitu besar itu. Artinya dari 2019 hingga 2020 itu ada 46 sampai 50 ya, orang sampai 50 yang dituntut orang mati. Tuntut mati. Begitu banyak ya. Iya. Ini penuntutan. Penuntutan Iya, ya. penuntutan. Kita tidak bicara masalah vonis. Vonis, nah itu kewenangan hakim. Ya, ini memang kelihatannya ini barang dari luar. Dari luar. Ya, dari luar. Tapi kita lihat bahwa Aceh ini kan daerah yang sangat strategis. Ya, yang dekat dengan Malaysia dan negara-negara luar. Dan salah satu sarana yang paling aman di Aceh ini kan sarana di belahan laut. Makanya banyak kapal-kapal kecil, kapal-kapal yang sedang, bahkan yang besar, yang digunakan untuk mengangkut barang-barang haram itu dari negara-negara tetangga atau dari tengah laut. Itulah yang saya sampaikan tadi, bidang intelijen dalam hal ini Kasipengkum telah melakukan berbagai kegiatan penyuluhan. Kami bekerja sama dengan RRI, ya, dengan teman-teman wartawan juga kami berikan arahan supaya dimuatkan, ya. Ini semua untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat, ya, bagaimana narkoba itu sangat jelas merusak citra diri kita, citra anak kita, citra pemuda-pemuda Aceh ini ke depan. Jadi kita memberikan penyuluhan, sosialisasi untuk memberikan kesadaran. Dan di samping itu kita juga tekankan kalau ada yang iming-iming, ya kan, yang pura-pura memberikan ini obat murah, Anda usah bayar, itu hati-hati. Ya, tidak menutup kemungkinan pola mereka pura-pura memberi pertama kali, untuk kedua merasakan enak, ketiga kita cari. Itu mungkin salah satu. Tapi semua sarana, ya, sarana yang diberikan, Penkum kita melakukan ke sekolah-sekolah, ya, masuk sekolah, ke pesantren, ya, ke desa-desa. Malah saya sendiri kadang-kadang pergi mandi laut, ikut juga melakukan penyuluhan di laut, di dekat-dekat pantai sana. Masyarakat kan cukup banyak di Aceh. Betul. Iya. Jadi semua sektor yang kita lakukan untuk kebaikan generasi muda di Aceh. Jadi saya cuma tambahkan, mudah-mudahan ke depan Aceh ini lebih maju, ya kan. Kemudian mudah-mudahan ke depan juga pengelolaan anggaran untuk pembangunan di Aceh ini lebih mantap, sehingga ke depan kegiatan yang berkaitan dengan pelanggaran itu memang bisa ditekan. Ya, ini harapan saya sebagai penegak hukum. Ya, dan ini bukan kejaksaan juga yang bisa bekerja. Ini saya harap sekaligus minta rekan-rekan para media, para wartawan, LSM bantu kejaksaan. Karena untuk menegakkan hukum, untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan korupsi itu harus kolaborasi, tidak bisa sendiri. Semua harus kolaborasi. Harus dari teman-teman rekan wartawan memberikan masukan, kami juga memberikan arahan bagaimana teknik pencegahan.
sekalipun secara sederhana, tapi itu kan untuk mengingatkan, untuk menekan supaya tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari aturan yang sebenarnya. Ini cuma kita tekan ya, dan mudah-mudahan kita berdoa bersama. Ya, intinya ada kolaborasi